Arak-arakan dihadang polisi, supporter bola blokade jalan utama kota. Oknum lurah gelar hajatan saat PPKM darurat diberlakukan. Kabur dari rumah sakit, pasien COVID-19 ditemukan meninggal di selokan. Halo, selamat siang pemirsa, saya Fandi Asif kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah siapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama, ada rekan saya Lovia Nadian yang siap dengan informasi yang lain. Lovia, ada informasi apa lagi? Terima kasih Fandi. Pemirsa, PPKM darurat berlaku hingga 20 Juli mendatang. Usaha non-esensial terpaksa ditutup demi menekan angka pasien COVID-19 yang membludak di berbagai rumah sakit. Patukah warga, serta bagaimana bantuan pemerintah bagi yang kehilangan pekerjaan? Kami akan sajikan dalam iNews yang selengkapnya. Dua kubu remaja kembali terlibat tawuran dini hari tadi di Tugu Sainonang, Medan, Labuan, Sumatera Utara. Tawuran berlangsung selama 1 jam dan berhenti setelah polisi tiba di lokasi. Inilah aksi tawuran yang kembali pecah di Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuan, Kota Medan. Dua kelompok remaja dari lingkungan 9 dan 10 Pekan Labuhan ini saling lempar batu dengan remaja di Jalan Yongpana, Hijau, Medan, Marelan. Diduga aksi tawuran ini merupakan buntut dari saling ejek antar remaja yang awalnya tengah nongkrong di kawasan ini. Setelah berlangsung selama hampir 1 jam, tawuran akhirnya berhenti setelah polisi tiba di lokasi. Para remaja ini langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan sejumlah senjata tajam modifikasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sejumlah anggota geng motor ditangkap patroli Satgas PPKM darurat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah senjata tajam. Satpatwal di Lantas Polda Metro Jaya menangkap 5 orang pemuda karena berkendara melanggar aturan lalu lintas. Petugas yang curiga kemudian melakukan penggeledahan. Hasilnya, ditemukan senjata tajam yang disembunyikan di tubuh para pemuda tanggung ini. Salah satu pemuda membantah jika mereka adalah geng motor yang kerap menggelar tawuran dan melakukan begal di malam hari. Kebon Baru. Kali Baru. Lo ngapain bawa sajam tengah malam? Saya nggak tahu anak-anak itu bawa sajam, Mbak. Bener, saya ikut naik motor. Yang benar. Bener, Bang, saya ikut jalan. Tadi lo dari mana mau ke mana? Ikut naik motor doang, saya. Hah? Ikut naik motor doang, saya. Ikut naik motor, lo tahu nggak sekarang? Proses berlanjut, kita temukan juga mereka membawa senjata tajam berupa celurit. Ada 5 senjata tajam yang kita amankan dan ada beberapa juga yang kabur ataupun yang lari ke pemukiman warga. Guna penyelidikan lebih lanjut, para pemuda berikut barang bukti senjata tajam serta kendaraan bermotor dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tengah menimbang sabu di rumahnya, 3 orang pengedar narkoba di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat digerebek polisi. Saat akan dibawa polisi, keluarga tersangka menangis histeris. Sepak terjang pengedar narkoba yang terkenal licin ini berakhir sudah. Jeffrey, Hanif, dan Gilang diringkus di rumahnya di Lintaubu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Manimbang, memaket narkotika jenis sabu, paket-paket jadi ketek. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 17 paket sabu siap edar yang disembunyikan di bawah tempat tidur.
Saat pelaku akan dibawa petugas, pihak keluarga menangis histeris karena tidak menyangka kalau orang yang mereka cintai berkecimpung di bisnis haram. Kini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tak terima aksi arak-arakan keliling kota dihentikan polisi, rombongan fans timnas Brazil terlibat kericuan dengan aparat. Para pendukung tim bola ini bahkan sempat menutup jalan utama kota Tual, Maluku Tenggara. Inilah suasana saat salah seorang fans timnas Brasil bertikai dengan polisi saat diamankan di tengah aksi arak-arakan keliling kota Tual, Maluku Tenggara. Kericuan dan aksi saling dorong tak terhindarkan karena pendukung bola tak terima saat ditindak polisi. Langkah polisi mencegah arak-arakan rombongan pendukung timnas Brasil di Tual ini pun berbuntut kericuhan. Massa yang tak terima lantas memblokir jalan utama di kota Tual. Tak hanya itu, massa juga melempari aparat yang berusaha membubarkan kerumunan. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan membuka kembali akses jalan. Suasana yang sempat ricuh kembali kondusif setelah aparat gabungan TNI Polri melakukan pendekatan persuasif. Massa pendukung timnas Brasil yang tengah dilanda euforia karena tim kesayangan mereka lolos ke semifinal Copa America 2021 akhirnya sepakat tidak melanjutkan aksi arak-arakan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Judi sabung ayam ini telah berlangsung sejak lama dengan peserta yang semakin bertambah banyak setiap harinya. Inilah suasana saat anggota Polsek Pelaihari Kota menyergap lokasi sabung ayam di Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dengan sigap, polisi keluar dari mobil dan menangkap sebagian penyabung ayam. Sementara sebagian lain kabur ke perkebunan sawit di sekitar lokasi. Mereka kabur meninggalkan ayam beserta motor miliknya. Dari hasil penyergapan ini, polisi menangkap Viko Setiawan, pemilik lokasi sabung ayam dan sejumlah peserta sabung ayam. Polisi juga menyita ayam dan sejumlah motor milik pelaku. Dan kita amankan juga beberapa orang yang di sana, juga kita jadikan saksi untuk mempertegas lagi bahwa memang pelaku inilah yang memfasilitasi, memberikan kesempatan untuk dilakukan perjudian di tempat tersebut, serta mendapat keuntungan. Judi sabung ayam telah berlangsung di wilayah ini sejak lama, dan semakin hari semakin banyak pesertanya. Polisi menjerat pemilik lokasi dan penyelenggara sabung ayam dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. 4 unit motor milik warga suku adat Baduy dibakar. Hal ini disebabkan karena pelanggaran adat, mengingat warga suku adat Baduy dilarang memiliki alat transportasi baik motor maupun mobil. Pembakaran 3 unit sepeda motor kena razia warga. Razia warga masyarakat Baduy yang melanggar adat. Inilah video sanksi adat bagi warga suku adat Baduy di Desa Ciboleger, Lebak, Banten. Karena kedapatan memiliki motor, mereka dianggap melanggar adat. Sebagai sanksi, motor milik warga suku adat disita untuk selanjutnya dibakar. Video ini pun viral di media sosial. Hal ini sudah menjadi aturan yang dipegang teguh warga suku adat Baduy. Karena sesuai aturan, alih-alih menggunakan moda transportasi, warga suku adat Baduy harus berjalan tanpa alas kaki bila akan berpergian kemanapun. Dilakukan terhadap mereka yang selama ini mengabaikan perintah dari lembaga adat bahwa setiap warga masyarakat adat tidak boleh memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan ternyata mereka mengabaikannya, sehingga membuat tokoh-tokoh adat kemudian merasa geram, merasa diabaikan, dan 4 dari 6 unit yang terkena razia itu kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.
Seorang ibu di Sidrap, Sulawesi Selatan berusaha melerai dua pemuda yang berkelahi dengan senjata tajam di tengah jalan Trans Sulawesi. Video amatir warga merekam perkelahian antar dua pemuda di tengah jalan Trans Sulawesi Sidrap, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda ini saling mengayunkan senjata tajam jenis samurai dan badik. Tiba-tiba seorang emak-emak muncul, berusaha melerai aksi membahayakan kedua pemuda ini. Tanpa takut dengan senjata tajam yang digunakan kedua pemuda, emak-emak ini berteriak sambil mengacungkan sandal, berusaha memisahkan dua pemuda yang bertikai. Kuliah itu parah, panjang sekali dikasih begini anakku kayak lagi tapal toh langsung dipukul pakai parang di serobok itu. Perkelahian dengan senjata tajam seketika membuat suasana menjadi mencekam. Kini kedua pemuda telah dilaporkan ke polisi. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Puluhan pedagang unjuk rasa menolak diberlakukannya PPKM darurat di Kota Bandung, Jawa Barat. Informasinya saat lagi bersama rekan saya Fandi Hasib.